Selalu menjadi dalang di balik lepasnya dahaga timnas Indonesia akan sebuah gelar. Sejauh ini Indra Syafri tercatat sebagai pelatih tersukses Garuda yang selalu membuat penikmat sepak bola tanah air merasa bangga akan timnas mereka. Tercatat sejauh ini sudah 3 gelar yang ia persembahkan untuk Indonesia. Dan meski berkutat di level usia, namun gelar-gelar yang ia rengkuh itu tetap menjadi tinta emas, yang pada akhirnya membuat negeri ini merasakan euforia dari sebuah prestasi. Namun sayang, sepak terjang spesialis pelatih kelompok umur itu tak cukup membuat publik sepak bola saat ini yang kadung terobsesi akan standar tinggi timnas, yakin akan kapasitasnya memimpin timnas U19 tahun ini, di mana hal itu dikarenakan pola permainannya yang dianggap monoton dan sudah ketinggalan zaman untuk era ini. Tapi tunggu, dalam perjalanan karirnya menahkodai timnas Indonesia, ternyata tidak kali ini saja Coach Indra mendapat pandangan seperti ini. Sebab jika kita menilik pada kasus-kasus sebelumnya, sudah beberapa kali pelatih asal Sumatera Barat ini merubah keraguan yang ditujukan padanya menjadi sebuah prestasi yang membanggakan. Dan untuk itu, seraya berharap Coach Indra sanggup mengulang plot twist serupa, berikut cerita menarik di balik pasang surut pandangan terhadap Indra Syafri, yang kemudian berubah menjadi prestasi membanggakan bagi rakyat Indonesia. Berlakon di ajang ASEAN Cup U19 2024, Coach Indra kembali berhasil memetik hasil positif pada lanjutan babak penyisihan grup kompetisi tersebut, di mana terbaru Iqbal Kwijangge beserta kolega sanggup menekuk Kamboja dengan skor akhir 2-0, setelah sebelumnya mencukur habis Filipina dengan skor mencolok 6-0. Namun di balik rentetan kemenangan ini, sang arsitek Coach Indra ternyata tak lepas dari berbagai kritikan, di mana sekali lagi permainan yang ia usung dianggap monoton dan kurang memiliki variasi. Tak sedikit yang berpendapat, game plan Coach Indra sudah ketinggalan zaman. Bahkan hal ini membuat sebagian pihak merasa pesimis. Jika nantinya di fase gugur, Indonesia harus bertemu Thailand atau bahkan Australia di babak semifinal. Pada masa keemasannya, Indra Syafri begitu terkenal dengan permainan atraktifnya lewat filosofi PPPA atau biasa disebut pendek-pendek panjang. Khususnya di tahun 2013 saat membawa timnas U19 menjuarai Piala AFF U19. Pola ini begitu efektif sebab dimotori gelandang sekaliber Evan Dimas di skuadnya, serta nama-nama yang tak kalah hebat seperti Sulfiandi hingga Hansa Muyama. Sayangnya, saat ini pola itu dianggap sudah ketinggalan zaman, hingga dapat diterka arahnya oleh pihak lawan. Dan puncaknya di laga menghadapi Kamboja, kemenangan Garuda Muda kurang mendapat apresiasi dari berbagai pihak, lantaran kurang puas dengan bagaimana rombongan Indra Syafri merengkuh hasil tersebut. Tapi tunggu, 2 laga awal skuad besutan Indra Syafri edisi kali ini tentu lebih baik dibanding timnas Indonesia U22 yang ia nahkodai tahun 2019 silam. Pada tahun itu, Coach Indra sanggup membawa Garuda Muda menyabet trofi AFF U22 atau trofi keduanya selang 6 tahun berjaya di Piala AFF U19 tahun 2013. Padahal kala itu timnas Indonesia cukup babak belur di babak penyisihan grup dengan hanya menempati posisi runner-up usai meraih 1 kemenangan atas Kamboja dan 2 hasil imbang kala menghadapi Malaysia dan Myanmar. Namun di babak semifinal, pasukan Indra Syafri sanggup membungkam Vietnam dengan skor akhir 1-0. Sebelum menaklukkan Thailand di partai puncak lewat victory comeback 2-1 berkat gol dari Rizky Sani dan Osvaldo Hai. Selain sejarah dramatis pada perhelatan Piala AFF U22 tahun 2019, keputusan ditunjuknya Indra Syafri menukangi skuad Garuda pada ajang SEA Games 2023 Kamboja menuai banyak pertanyaan. Ya, sekali lagi kapasitas Coach Indra kembali diragukan.
Sebab saat itu banyak yang lebih menginginkan Shin Tae-yong mengambil alih kendali ketimbang Indra Syafri. Namun karena Coach Shin mendapat amanat menyiapkan timnas U20 untuk berlaga di Piala Dunia U20, Coach Indra yang kadung menyusun skuad terbaiknya tetap ditunjuk menangani pasukan Garuda di ajang tersebut. Seraya membayar rasa penasarannya, lantaran pada ajang SEA Games sebelumnya di tahun 2019, anak asuhnya hanya merebut posisi 2 usai takluk dari Vietnam di partai final. Singkat cerita, di ajang SEA Games edisi Kamboja ini, Indra Syafri membungkam seluruh kritik dengan tampil dikdaya usai menyapu 4 kemenangan di fase grup dengan catatan 3 kali clean sheet serta menang dramatis atas Vietnam di partai semifinal usai membalas dendam atas kekalahan pada edisi sebelumnya. Lalu di partai final, laga lebih dramatis tersaji antara Indonesia kontra Thailand. Sebelum akhirnya pasukan Garuda sanggup ditumbangkan pasukan Gajah Perang lewat skor akhir 5-2. Melihat sepak terjang Indra Syafri yang tak pernah jauh dari keraguan, tentu apa yang tengah sang pelatih alami saat ini bukanlah hal baru yang dapat meruntuhkan tekadnya. Sebab di tangan pelatih yang mempopulerkan selebrasi sujud syukur ini, Indonesia selalu berhasil menghadirkan plot twist yang sangat membanggakan bagi pecinta sepak bola tanah air. Seperti saat membawa timnas U17 menjuarai turnamen HKFA Internasional di Hong Kong tahun 2012, di mana di ajang ini menjadi kali pertama Coach Indra membungkam kritik yang ditujukan padanya, usai mepetnya waktu persiapan jelang melakoni kompetisi junior tersebut. Dan untuk itu, mari terus dukung mantan Direktur Teknik PSSI ini yang sampai turun gunung demi harapan kembali membanggakan persepak bolaan tanah air. Sebab berbagai upaya telah Coach Indra lakukan, mulai dari penggemblengan fisik U19 bersama trainer marinir Amerika Serikat, hingga berlatih di kamp pelatihan Como demi melakoni ajang internasional sebesar Toulon Cup. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.